ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Enak kami jangan minta pakai telur. Enggak di situ. Enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiya ba'da.
Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala macam nikmat yang kita rasakan dari sejak kita membuka mata pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat waktu luang yang dengannya kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diistiqomahkan mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di kegiatan Zoominar Parenting pada hari ini, hari Sabtu tanggal 23 April, Masya Allah ya, bertepatan dengan hari 21 Ramadan, kalau tidak salah. Ya, semoga kami doakan, semoga ayah bunda selalu dalam keadaan sehat selalu, semoga ayah bunda selalu dalam keadaan yang bahagia menyambut datangnya Idul Fitri. Namun lebih daripada itu, semoga ayah bunda masih terus dapat maksimal menjalankan ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan, dan di 10 hari terakhir ini ayah bunda dapat lebih mengencangkan ikat pinggang dan berlari kencang sampai kepada target kemenangan kita di hari Idul Fitri kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang kami hormati, pada pagi hari ini seperti biasa kami dari Flexi School izinkan kami untuk menyambut ayah bunda di kegiatan Zoominar Parenting ini. Adapun Zoominar Parenting ini merupakan sebuah agenda rutin yang kami lakukan setiap bulannya, sebagaimana tujuan kami ingin berbagi ilmu dan menimba ilmu tentu saja. Salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan ilmu adalah dengan ikut belajar bersama. Untuk itu ayah bunda, kami ingin ayah bunda bersama kami, kita sama-sama mendapatkan dan mencari ilmu yang bermanfaat bagi diri kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang kami hormati, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan Zoominar Parenting dengan tema keimanan. Ya. Baik. Iya, tak kepencet. Ya, ayah bunda yang kami hormati, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Ya, kami ulangi lagi ayah bunda yang kami hormati, pada pagi hari ini kita semua akan mendengarkan sebuah materi yang memang menggugah rasa keingintahuan kita, yaitu keimanan anak tiri pendidikan, hafalan menjadi anak kandungnya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang memang menjadi sebuah tanda tanya besar di dalam diri kita. Apakah ini? Nah, ayah bunda yang kami hormati, untuk mendapatkan materi dan pelajaran tentang ini, insya Allah pada pagi hari ini kami bersama guru kami akan memberikan penjabaran, memberikan ilmu-ilmunya, dan insya Allah bermanfaat bagi kami. Hari ini Ustadz Adriano Ruspi akan memberikan materi-materinya kepada kami. Namun sebelum itu tak lengkap rasanya apabila kami selaku tuan rumah dari Flexi School tidak memberikan sambutan secara resmi kepada ayah bunda yang mengikuti acara ini pada pagi hari ini. Untuk itu ayah bunda, kami mempersilahkan kepada Ibu Ratih Wulandari selaku kepala dari Flexi School untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata menyambut ayah bunda sekalian. Kepada Ibu Ratih, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya.
hingga pada hari ini kita dapat bertemu ya dalam ruang virtual dalam webinar kali ini. Teriring juga salawat serta salam, semoga tetap tercurah bagi Nabi besar Muhammad SAW, bagi para keluarga dan juga para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan ayah bunda sekalian. Kami ucapkan selamat datang selama kurang lebih 1,5 jam atau mungkin bahkan 2 jam ke depan kita akan bersama-sama ya mendengarkan kajian materi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Adriano Rusfi. Insya Allah mudah-mudahan nanti lancar ya, diberikan kelancaran dalam pelaksanaan webinar kita kali ini. Perkenankan kami dari Flexi School, mungkin sebagian ayah bunda di sini sudah mengenal ya apa itu Flexi School, cuma mungkin beberapa di antaranya juga belum mengenal. Kami adalah lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Posisi kami di Tangerang Selatan. Ada beberapa hal yang mendasari lahirnya dari Flexi School ini. Yang pertama adalah kondisi pandemi yang beberapa saat lalu kita hadapi bersama, yang mudah-mudahan sekarang sudah mulai menjadi endemik dan mudah-mudahan hilang selamanya. Kondisi pandemi yang memaksakan kita untuk memindahkan proses belajar gitu ya, dari biasanya dari sekolah kemudian berpindah ke rumah. Bahkan mungkin nanti juga bisa jadi proses belajar itu tidak hanya di sekolah maupun di rumah, tapi bisa juga di jalan, di pasar, di tempat-tempat umum yang lainnya. Nah, dari situlah kami berpendapat ya, berpikir bahwa memang belajar itu adalah suatu kewajiban, entah dimanapun gitu ya kita berada. Yang penting kita adalah terus belajar. Berikutnya juga kondisi yang belakangan ini gitu ya, di mana perubahan demikian cepat, terutama juga dengan digitalisasi yang kemudian mau tidak mau memaksa kita untuk juga ikut menyesuaikan diri dengan perkembangan yang demikian cepatnya, supaya kita bisa tetap menjadi khalifatul fil ard. Flexi School sendiri adalah sebuah lembaga pendidikan yang kami menggunakan kurikulum akil balik yang kebetulan diinisiasi ya, pencetusnya juga adalah Ustadz Adriano Ruswi gitu ya. Beliau ini adalah senior kami. Nah, kami menerapkan juga kurikulum akil balik yang dalam pelaksanaan pendidikannya kami gunakan dengan agile education dalam pembelajaran, proses pembelajaran dan pembuatan proyek-proyek yang kami jalankan. Nanti apabila ayah bunda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi admin yang tadi juga di awal juga sudah disampaikan. Mungkin itu saja sedikit perkenalan kami. Kami sangat antusias sekali untuk belajar dan berbagi juga dengan ayah bunda tentang topik kita hari ini ya, keimanan anak diri pendidikan dan hafalan adalah anak kandungnya. Apakah benar seperti itu? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat mengikuti kajian hari ini. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah terima kasih Ibu Rati atas sambutannya, dan memang yang bunda yang kami hormati, ini merupakan salah satu tujuan kami dari Flexi School untuk mengadakan parenting ini setiap bulannya agar kami bisa terus berbagi manfaat kepada ayah bunda sekalian. Ayah bunda sekalian, baik, mungkin tak perlu berlama lagi. Setelah ini kita akan langsung kepada pemaparan materi
mengenai keimanan anak dari pendidikan dan hafalan menjadi anak kandungnya, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Adriano Ruspi. Namun sebelum itu izinkan saya sebentar saja agar izinkan saya sebentar untuk bisa memberikan gambaran mengenai siapa guru kita. Mungkin dari ayah bunda sudah mengenal beliau. Beliau adalah Ustadz Adriano Ruspi. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 4 Maret 1964. Beliau pada sekarang ini tinggal di Yogyakarta ya, mungkin nanti Ustadz Adriano bisa membenarkan atau membetulkan. Pendidikan terakhir beliau adalah seorang profesi psikologi. Saat ini beliau merupakan konsultan STM dan pendidikan dengan status menikah dengan 2 istri dan 8 orang anak. Masya Allah. Dalam riwayat pendidikan beliau, terakhir beliau mengemban sebagai Fakultas Psikologi Uninda Malang. Untuk riwayat pekerjaannya, beliau Masya Allah sudah pernah berkecimpung di banyak sekali bidang, dari pimpinan umum majalah Wanita Umi, lalu Direktur Program Sinergi Indonesia, Direktur Program Adventra, sampai kepada konsultan SDM dan pendidikan independen. Dengan klien yang Masya Allah, ini kalau saya bacakan atau saya sebutkan semua, ini bisa menghabiskan berjam-jam mungkin ya, Masya Allah. Banyak sekali klien-klien beliau, mulai dari PT Telkom, PT Angkasa Pura Makassar, PT Perusahaan Listrik Negara, dan yang lainnya. Tentu saja beliau selain itu ada klien pemerintahan juga yang pernah ditangani beliau, dari Dinas Peningkatan, Dharma Wanita, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Badan Narkotika Nasional, sampai pemerintahan Kota Madya Padang. Institusi pendidikan yang pernah ditangani adalah dari Yayasan Bina Anak Soleh Yogyakarta, mohon maaf, dari Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang, sekolah-sekolah ternama, sampai kepada PKBM Azanab Surabaya. Masya Allah, ini banyak sekali yang klien-klien dari institusi pendidikan yang beliau pakai, yang memakai jasa beliau. Lalu ada produk, beliau mempunyai produk yang dihasilkan, Masya Allah. Ini dari modul kompetensi Spiritual Emotional Creativity Training together with Disaster Training, dan masih banyak lagi. Selain itu beliau juga menciptakan kurikulum diantaranya salah satunya yang kami pakai di Flexi School adalah kurikulum pendidikan akhir balik. Maka mungkin tak perlu berlama-lama lagi, dengan segenap pengalaman beliau, kami mengharapkan Bapak Adriano, Bapak Ustadz Adriano Ruspi pada pagi hari ini bisa berbagi sedikit ilmunya kepada kami, agar bisa menjadi manfaat kepada kami. Kepada Bapak Adriano, Bapak Ustadz, apakah sudah hadir di sini bersama kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ustadz, mungkin tak perlu berlama-lama lagi, saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sadaqallahul azim. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah pagi hari ini atas izin Allah, atas sekian banyak nikmat yang Allah masih karuniakan pada kita,
berupa nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat waktu, dan yang terpenting di antara itu adalah nikmat iman. Sehingga kita masih dipertemukan pada kesempatan kali ini. Namun demikian saya menyampaikan permohonan maaf saya, khususnya kepada Flexi School, bahwa ternyata acara hari ini harus dimajukan dari jam 9 pagi menurut rencananya menjadi jam 8. Karena ada selisih waktu 2 jam antara posisi saya saat ini di Tembagapura, Timika, ya, Papua, dengan teman-teman ayah bunda di Tangerang. Dan saya juga mohon maaf bahwa ternyata durasinya yang sebenarnya 2 jam pun kurang. Tapi terpaksa saya memintanya untuk diperpendek menjadi 1,5 jam. Ayah bunda sekalian, saya katakan kurang karena materi mendidik keimanan bagi anak-anak kita ini sebenarnya 16 kali pertemuan. 16 kali 2 jam, ya. Tapi terpaksa kali ini kita persingkat menjadi 1,5 jam. Mudah-mudahan sebagai sebuah pengantar materi ini dapat menggugah kita. Apakah benar? Seakan-akan saat ini kesannya kok pendidikan keimanan itu menjadi anak tiri. Kok terkesan yang menjadi anak kandung pendidikan itu adalah hafalan Quran. Dan seterusnya. Ayah bunda sekalian, baru saja beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan sebuah kasus. Seorang ibu mau WA saya. Suaminya tiba-tiba punya keinginan untuk murtad. Suaminya tiba-tiba punya keinginan untuk pindah agama kepada agama Kristiani. Sekarang lagi asik mempelajari Alkitab. Ketika istrinya bertanya, dia mengatakan, pertama dia tidak mendapatkan kenikmatan apapun dari Islam. Dia sholat tapi tidak merasakan lezatnya iman dalam sholat. Dia berpuasa tidak merasakan nikmatnya berpuasa. Dia mengaji, dia tidak mendapatkan nikmatnya mengaji. Malah di satu sisi dia merasa bahwa ibadah dalam Islam ini begitu beratnya. Sholat harus 5 kali sehari semalam. Puasa harus sebulan penuh di bulan Ramadan. Belum lagi kegiatan berzikir. Dan seterusnya. Di sisi lain dia mengatakan, saya kok melihat orang-orang Nasrani itu hidupnya makmur-makmur ya. Kalau mereka ke gereja, itu mereka semua bawa mobil. Nggak ada yang bawa motor. Sang suami pernah berkata kepada istrinya bahwa di penghidupannya dia fokus. Tidak diganggu oleh ibadah ini itu. Senin sampai Sabtu mereka bisa fokus mencari nafkah. Dan untuk beribadah kepada Tuhannya mereka hanya melakukannya pada hari Minggu. Katanya, sementara dalam Islam itu manusia konsentrasinya dalam mencari penghidupan diganggu oleh sholat. Oleh ibadah ini, oleh ibadah itu. Terus menerus dijeda dari waktu ke waktu oleh ibadah. Istrinya sedih, menangis. Namun nggak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain kita menghadapi sejumlah fenomena-fenomena. Anak-anak yang dulu waktu SD begitu soleh, begitu solihat. Kita kagum melihat. Seakan-akan sudah sukses pendidikan kita kepada mereka. Tetapi begitu mereka masuk SMP. Begitu mereka masuk SMA. Bekas-bekas pendidikan keislaman itu kok seperti tidak ada sisanya. Waktu SD mereka begitu rajinnya membaca Al-Quran. Begitu SMP disuruh membaca 1 lembar Al-Quran saja ba'da maghrib. Mereka mengalami kesulitan. Menolak. Dan seterusnya. Kita kirimkan anak-anak kita ke pesantren. Belakangan ternyata ada fenomena yang namanya libur syariah.
Kalau pulang ke rumah itu namanya libur syariah. Tidak ada lagi komitmen untuk melaksanakan syariah. Ayah bunda sekalian, apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini para orang tua ternyata tidak tertarik untuk mengajarkan nilai-nilai keimanan. Nilai-nilai keyakinan yang membuat manusia itu melaksanakan agamanya disebabkan karena kesadaran, karena cintanya kepada Tuhan. Pendidikan iman saat ini telah menjadi anak tiri. Karena pendidikan iman itu adalah pendidikan yang bentuknya tidak empirik, tidak nyata. Tidak bisa langsung dilihat, diperhatikan, diobservasi. Ya bagaimana mungkin? Allah sendiri dalam Al-Quran berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman jika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Bagaimana caranya melihat hati yang bergetar? Bagaimana caranya mengukur hati yang bergetar? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya. Bagaimana mengukur? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Bagaimana mengukur? Sementara lembaga-lembaga pendidikan Islam saat ini, orang tua muslimah saat ini lebih suka mendidikkan kepada anak-anak sesuatu yang memang dapat diobservasi, terukur, dan bersifat empiris. Saat ini anak emas pendidikan itu adalah tahfizul Quran, hafalan Al-Quran. Kenapa kemudian dia menjadi anak emas? Karena terukur, dapat dilihat begitu rupa hasilnya. Ketika seorang anak mengatakan, aku telah hafal 1 juz 5 surat 26 ayat, maka kita bisa menceknya sedemikian rupa. Bahwa dia memang betul telah hafal ayat Al-Quran 1 juz 5 surat dan 26 ayat. Dan hasilnya tidak perlu menunggu lama. Kita bisa mentargetkan 3 tahun, 6 tahun, 30 juz sudah selesai. Atau anak kandung pendidikan saat ini. Kalau anak emasnya adalah hafalan Al-Quran, maka anak kandungnya adalah ibadah. Akhlak. Kenapa demikian? Sama. Dapat diobservasi, dapat diukur. Ketika seorang mengatakan, aku sudah bisa sholat, kita bisa cek. Baik ucapan maupun perbuatan sejak dari takbir sampai salam. Dia pulang sudah mengucapkan salam. Oh, akhlak anakku luar biasa. Mencium tangan orang tuanya. Masuk ke kamar mandi, membaca doa, menggunakan kaki kiri. Keluar dari kamar mandi, membaca doa, menggunakan kaki kanan, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika makan, membaca doa mau makan. Selesai makan, membaca doa sesudah makan. Sangat real. Ini yang kemudian pendidikan iman itu jadi anak tiri. Dia tidak bisa seperti pendidikan hafalan Al-Quran, pendidikan sholat, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, dan sebagainya. Nah, orang tua sekarang pun ingin segalanya dapat dinikmati pada pendidikan anak-anaknya secara instan. Sementara pendidikan iman itu sudahlah dia bagaikan akar sebuah pohon. Jadi nggak kelihatan, adanya di bawah tanah. Sudahlah dia bagaikan fondasi sebuah rumah. Lagi-lagi di bawah tanah dan tak kelihatan. Sudahlah begitu. Waktu untuk menikmati hasilnya begitu lama. Allah menggambarkan pendidikan iman itu bagaikan menanam sebuah pohon kayu.
Seperti menanam pohon mangga, menanam pohon jambu, menanam pohon duren. Antara proses menanam dan proses menikmati hasilnya begitu lama. Dan memang Allah sendiri mengumpamakan kalimat tauhid, kalimat keimanan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bagaikan sebuah pohon kayu, pohon buah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu bagaikan pohon yang baik. Akarnya menghunjam ke bumi. Batangnya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buah pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Pohon semacam apa itu? Pohon yang mengeluarkan buahnya tidak hanya sekali, tapi berkali-kali pada setiap musim, setiap saat. Dengan izin Tuhan. Ya pohon kayu. Ya pohon mangga. Ya pohon jambu. Ya pohon durian. Pohon manggis dan sebagainya. Sebuah tanaman yang rentang antara menanam dan memetik buahnya itu lama. Mungkin kita menanam lalu anak kita yang memetik hasilnya begitu lama. Tapi seperti itulah pendidikan iman yang benar, kata Allah. Orang tua zaman sekarang lebih suka barangkali menanam pohon palawija yang memang rentang waktu antara menanam dan memetiknya paling-paling cuma 3 bulan. Menanam pohon jagung, menanam pohon singkong, sekarang ditanam 3 bulan lagi dapat dipetik hasilnya. Tetapi dia hanya berbuah 1 kali. Sesudah itu dia nggak akan berbuah lagi. Bahkan sekali berbuah harus dicabut dengan pohon-pohonnya. Sementara iman itu dibuktikan dalam bentuk dia akan selalu berbuah. Buahnya adalah buah akhlak. Ini yang kemudian bermasalah. Akibatnya apa? Terbengkalailah pendidikan keimanan itu. Dia menjadi anak tiri. Lalu bagaimana orang tua sekarang mendidik anak? Dengan sholat, dengan puasa, dengan mengaji, dengan hafalan Quran. Semuanya dilakukan hanya melalui praktek pembiasaan. Conditioning. Hanya dengan itu. Seakan-akan anak itu belum cukup punya kesadaran untuk dididik iman. Mereka didik sholat dengan conditioning, mereka didik puasa dengan pembiasaan, mereka berdidik membaca Al-Quran lewat pembiasaan. Ini yang terjadi. Ketika ditanyakan kepada para orang tua, kenapa bukan iman dulu? Kenapa bukan akidah tauhid dulu? Bukankah para ulama sudah menyatakan, sebelum tuntas pendidikan iman, pendidikan yang lainnya itu sia-sia. Tapi kemudian orang tua berdalih. Anak kecil belum cocok diajari iman, anak kecil belum cocok diajari akidah. Akidah itu kan abstrak. Sementara anak-anak itu masih konkret cara berpikirnya. Jadi belum cocok diajari iman, kata para orang tua. Ayo bunda sekalian, saya tidak tahu ini siapa yang mengajarkan ini. Atau lebih tepatnya, siapa yang meracuni ini ke hati dan kepala kita. Betul bahwa iman itu memang abstrak. Dia berbicara tentang Allah, tentang malaikat, tentang alam akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang dosa, tentang pahala. Sesuatu yang memang bersifat gaib. Cuman masalahnya ya bunda sekalian. Kata siapa anak-anak kita itu konkret?
Sehingga tak cocok diajarkan dengan yang abstrak itu. Sebuah pemikiran yang sangat keliru. Ayah bunda sekalian, anak-anak kita itu, apalagi mereka yang berada di usia di bawah 7 tahun, justru lagi abstrak-abstraknya. Itu usia-usia yang penuh dengan fantasi dan imajinasi. Andai dikatakan kepada mereka, nah di atas awan sana, itu ada puri raksasa berwarna pink yang dijaga oleh 2 ekor serigala berkepala buaya. Mereka percaya. Yang mengatakan anak-anak itu konkret siapa? Mereka justru anak-anak yang sedang berada pada daya abstraksi yang luar biasa. Bahkan sebelum 2 tahun, mereka itu bertemu dengan hal-hal yang abstrak tersebut. Mereka melihat setan, mereka melihat jin, mereka melihat malaikat sebelum 2 tahun. Makanya ketika kita datang menghadiri akikah seorang anak, kita doakan sang bayi. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli aini lamma. Aku perlindungan engkau wahai bayi dengan kalimat Allah yang sempurna. Dari setan yang mengganggu dan dari mata-mata yang menyeramkan. Karena mereka melihat itu. Sangat keliru kalau kita berkata bahwa karena akidah iman itu abstrak, sementara anak-anak itu konkret, lalu anak-anak tak layak diajari iman. Uniknya para ulama terdahulu mengatakan, sebelum tuntas pendidikan iman, pendidikan yang lain sia-sia. Pendidikan sholat sia-sia. Pendidikan puasa sia-sia, mengaji sia-sia. Karena tak diawali dari iman, tak dilakukan karena yakin. Ada lagi anggapan ayah bunda sekalian, sebuah anggapan yang lagi-lagi keliru. Yang membuat kita lagi-lagi menganaktirikan pendidikan iman. Apa itu? Anggapan bahwa iman itu sesuatu yang kompleks. Sementara anak-anak itu berpikirnya masih konkret. Ya, anak-anak itu berpikirnya masih simple. Ayo bunda sekalian, memang diakui. Anak-anak berpikirnya masih. Cuman yang mengatakan iman itu kompleks siapa? Yang mengatakan iman Islam itu complicated siapa? Jangan mencampur-campurkan, ayah bunda sekalian. Mungkin yang dimaksudkan iman yang kompleks, complicated itu iman Nasrani, iman Yahudi. Itu maksudkan ya, iman mereka itu kompleks sekali, complicated, bahkan kontradik. Iman Islam yang dimaksud sangat keliru gambaran tersebut bahwa iman Islam itu kompleks. Iman Islam itu simple, iman Islam itu sederhana. Sesuai dengan namanya. Dari namanya pun sudah kelihatan betapa sederhananya akidah itu. Iman Islam itu. Karena nama akidah kita itu tauhid. Tentang yang satu. Tentang yang esa. Tentang yang tunggal. Dari namanya saja telah terlihat bahwa iman Islam itu simple. Ayah bunda sekalian. Saat ini di Eropa, di Asia Timur, di Amerika, orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa daya tariknya? Akidahnya yang simple. Akidahnya yang sederhana. Yang terintegrasi dan tidak mengalami kontradiksi satu dengan yang lain. Saya kalian jarang sekali orang yang masuk Islam karena syariatnya. Karena kalau syariatnya ini barangkali yang paling berat dari semua agama di dunia ini. Yang membuat orang sekarang ini berbondong-bondong masuk Islam adalah keimanannya yang simpel. Jadi lagi-lagi terjadi kekeliruan-kekeliruan pemikiran pada diri kebanyakan kita yang membuat
iman, pendidikan iman cenderung dikesampingkan, cenderung dikebelakangkan, cenderung tidak diprioritaskan. Pada orang tua yang mengatakan, kami juga tahu iman itu penting. Kami juga tahu iman itu nomor 1. Tapi nanti ketika anak-anak kami sudah merasakan kenyataannya, bahkan sampai anak-anaknya dewasa, iman itu pun belum disampaikan, belum dididikkan, atau bahkan salah paham. Katanya sudah kami didikkan Ustadz keimanan itu pada anak kami. Apa yang dididikkan? Kami sudah ajarkan dia sholat. Kami sudah ajarkan dia puasa. Kami sudah ajarkan dia mengaji. Kami sudah ajarkan dia berzikir. Banyak orang tua yang salah paham, yang menganggap kalau dia sudah mengajarkan anak sholat, puasa, mengaji, berzikir, menutup aurat, dan sebagainya, kami telah mengajarkan iman pada anak. Padahal semua yang disebut itu adalah ibadah, bukan akidah. Semua yang disebut itu boleh jadi akhlak, bukan iman. Betapa terasingnya kita sekarang dengan keimanan, hal yang terpenting, yang utama dan pertama yang kita didikan pada anak-anak kita, itu yang sering kali kita salah paham. Ayo kalian, dalam acara-acara parenting, sering acara ini dibuka dengan surat Luqman. Dan Luqman pun pertama kali yang diajarkan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah aniaya yang teramat besar. Yang pertama kali diajarkan Luqman kepada anaknya adalah keimanan. Akibatnya, masa-masa, waktu-waktu, momentum-momentum untuk mendidikkan keimanan pada anak-anak kita bahkan digantikan oleh pendidikan-pendidikan sesudah iman. Anak bahkan sibuk dididik dengan calistung, baca, tulis, hitung, dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Ayo mulai kalian, kita pindah ke slide yang keempat. Bahwa mendidik iman itu mudah. Tidak sesulit yang kita bayangkan. Sehingga dengan alasan itu kita tunda pendidikan iman anak-anak kita. Akhirnya kemudian sampai tua pun mereka menjadi berislam tapi tidak beriman. Ayah bunda sekalian, kenapa saya katakan mudah? Karena manusia itu terlahir sudah beriman. Ketika setiap anak manusia berada di alam rahim orang tuanya, ibunya, saat itu mereka sudah bersyahadat. Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian, Tuhan kalian? Semua roh manusia ketika itu berkata, qalu, mereka berkata, syahidna, kami bersyahadat ya Allah bahwa Engkau adalah Rabb kami. Fitrah manusia itu beriman. Sehingga menjadi tidak sulit mendidikkan iman itu pada anak. Sayangnya banyak di antara kita yang diracuni oleh pemikiran tabula rasa. Bahwa anak kita itu kosongan, putih, bersih, tanpa coretan apapun. Belum diisi di apa-apa. Sehingga kita memulainya dari nol.
Untuk itu kita didik saja dulu yang mudah-mudah. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisan." Setiap anak terlahir dalam fitrah, ayahnya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tetapi kenapa Islam sama sekali tidak disebut dalam hadis tersebut? Kenapa yang disebut cuma Yahudi, Nasrani, Majusi? Kenapa nggak disebut fa'abawahu yusallimanihi? Ayahnya lah yang menjadikan dia Muslim. Kenapa tidak disebut Muslim? Karena memang mereka telah terlahir Muslim. Fitrah manusia itu Muslim. Untuk membuat setiap anak menjadi Yahudi, butuh rekayasa orang tuanya. Untuk membuat mereka menjadi Yahudi. Untuk membuat mereka menjadi Nasrani, butuh rekayasa orang tuanya untuk membuat mereka menjadi Nasrani. Tapi untuk membuat anak kita menjadi Muslim, tak butuh rekayasa apa-apa. Tinggal dirawat saja karena memang fitrahnya itu telah beriman sejak dia lahir. Jadi kalau ada yang mengatakan pendidikan iman itu kan sulit, sangat keliru. Karena aslinya manusia itu terlahir sudah dalam keadaan beriman bawah sadarnya. Bagaimana kemudian mengangkat keimanan bawah sadar itu menjadi sebuah kesadaran. Seorang filosof Yunani pernah mengatakan, aku telah berkeliling berbagai negeri. Ada negeri yang punya tentara, ada negeri yang tidak punya tentara, ada negeri yang punya pasar, ada negeri yang tidak punya pasar. Ada negeri yang punya sekolah, ada negeri yang tak punya sekolah. Tapi aku tak pernah melihat negeri yang tak punya rumah ibadah. Kenapa? Sederhana. Karena itu fitrah. Beberapa negeri yang berupaya untuk meniadakan dimensi keimanan, keagamaan pada rakyatnya gagal total. Uni Soviet gagal total. Korea Utara, Cina, dan sebagainya ingin mencoba meniadakan agama. Tak akan pernah berhasil. Karena dia fitrah. Jadi ini saja sudah memberikan gambaran kepada kita. Bahwa iman itu adalah fitrah manusia. Mari kita mengatakan bahwa mendidik iman itu adalah sesuatu yang mudah. Saya coba lanjutkan ke slide yang ke-5. Ayo bunda sekalian, ada pertanyaan. Mendidik iman itu ilmu dulu atau iman? Karena banyak orang yang menganggap apapun ilmunya dulu. Tidak. Sekali lagi tidak ya bunda sekalian. Karena iman itu dididikkan kepada hati. Bukan kepada otak. Definisi iman itu sesuatu yang diyakini dalam hati. Terpancarkan sehingga terucap secara lisan. Terpancarkan sehingga terbuktikan lewat amal perbuatan. Mendidik iman itu pada hati. Mendidik iman itu tak sama dengan mendidik ilmu tentang iman. Kalau ilmu tentang iman, tentang rukun iman dan sebagainya, itu kepada otak manusia itu betul. Makanya begitu anak itu baru lahir pun sebenarnya sudah diajarkan iman oleh ayahnya. Dibisikkan ke telinga kanannya lewat lantunan azan. Lantunan azan yang bernilai keimanan di dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seterusnya. Baru lahir ketika itu. Mana bisa diajarkan ilmu ini itu. Tapi sudah dibisikkan nilai-nilai iman oleh ayahnya di telinga kanan sang bayi yang baru saja lahir ke dunia.
Bahkan satu-satunya yang telah bisa dididikkan kepada anak sejak dari dalam perut itu hanya iman. Itu indikator. Jadi iman itu tentang keyakinan, bukan tentang pengetahuan. Iman itu tak diajarkan, dia itu dirawat, dijaga, diaktualisasi. Karena dia telah ada di dalam diri manusia. Yang perlu dilakukan adalah upaya inside out, bagaimana sesuatu yang telah tertanam sebagai benih itu kemudian dia menjadi sebuah pohon yang baik. Dikeluarkan dari dalam. Bukan ditanamkan dari luar ke dalam, bukan. Tapi dari dalam keluar. Sekali lagi, mari kita lihat. Luqmanul Hakim itu yang pertama kali diajarkan pada anak-anaknya adalah tentang keimanan. Kita lanjut pada slide yang ke-6. Kenapa kemudian mendidik iman itu harus menjadi yang pertama dan utama? Karena yang namanya beragama itu dasarnya keyakinan. Sholat, puasa, ngaji, dan seterusnya itu hanyalah ekspresi dan implementasi. Bukti-bukti atas keimanan, bukan iman itu sendiri. Kalau anak-anak kita tumbuh menjadi manusia, dia beragama, tapi bukan karena kesadaran, karena pembiasaan saja. Maka semua amalnya itu tidak akan pernah ada catatannya. Karena amal yang dicatat di bukunya para malaikat, itu adalah amal yang disebabkan karena kesadaran. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Setiap amal itu bergantung pada niat. Bergantung pada kesengajaan, pada kesadaran, pada keyakinan sesuatu yang dilakukan. Bersumber dari keyakinan. Sementara amal-amal apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita tanpa didasari oleh niat itu, oleh kesengajaan, kesadaran, keyakinan, keimanan itu tidak dicatat sama sekali. Jangan sampai kita memiliki anak-anak yang rajin beribadah tapi sedikit berpahala. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan tanpa adanya sebuah keyakinan dan kesadaran, tak akan tercatat menjadi pahala itu. Kita sadar itu. Yang kedua, kenapa mendidik keimanan itu menjadi penting? Agar tumbuh kesadaran. Manusia ini makhluk berkesadaran. Mohon maaf ya bunda sekalian, dalam teori-teori psikologi, pembiasaan itu sebenarnya buat hewan. Karena hewan makhluk tak berkesadaran. Ada classical conditioning dari Pavlov, ada operant conditioning dari Skinner. Siapa itu? Hewan. Karena hewan tidak memiliki kesadaran, dia hanya bisa dilatih. Karena hewan itu tak memiliki kesadaran, maka seekor kera yang terlatih menggunakan sepeda roda 1 di atas panggung sirkus, dia tetap tidak mampu mengajarkan anak monyet naik sepeda roda 1. Bahkan kera tersebut, monyet tersebut 3 bulan saja tak lagi melakukan naik sepeda roda 1, itu akan hilang keterampilannya, akan dididik dari awal lagi. Karena dia lakukan itu bukan karena kesadaran, tapi karena pembiasaan. Ada yang bertanya pada saya,
Apakah pembiasaan itu tidak boleh? Boleh. Tapi satu, pembiasaan itu yang dilakukan karena seseorang itu membiasakan diri. Pembiasaan yang lahir dari hati. Yang ketiga, kenapa pendidikan keimanan itu penting pada anak-anak? Agar mereka itu tumbuh pada dirinya cinta pada kebenaran dan benci kepada kebatilan. Lahir pada kecintaannya terhadap Allah, lalu diturunkan dalam bentuk dia cinta pada kebenaran dan benci pada kebatilan. Satu paket. Awalnya dari situ dulu. Dia sholat karena sholat itu benar. Dia berpuasa karena puasa itu benar. Dia baca Quran karena membaca Al-Quran itu kebenaran. Dia berinfak karena berinfak itulah kebenaran. Dan bersamaan dengan itu dia benci pada kebatilan. Dia tidak akan menyekutukan Allah, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan mencuri, dia tidak akan berzina. Dia tidak akan memabuk-mabuk, meminum minuman keras. Satu paket. Kalau sekarang ada orang-orang sholat juga, tapi minum minuman keras juga. Sholat juga, tapi korupsi juga. Puasa juga, tapi berzina juga. Karena apa? Kok nggak satu paket? Iya. Karena itu bukan soal iman. Itu semata-mata soal paket pembiasaan. Jadi tidak integrated. Berbeda jika seseorang itu melakukan segalanya bermula dari iman. Dengan sendirinya. Semua kebenaran akan dia peluk, semua kebatilan akan dia tolak. Satu set. Karena apa? Imannya yang membuat dia sholat secara spiritual, bukan cuma ritual. Sehingga sholatnya mencegahnya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Puasanya itu bukan semata-mata ritual, tapi spiritual. Mereka yang berpuasa secara ritual akibatnya adalah seperti kata Rasulullah, dia tak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Seorang yang memulai beragama lewat iman, salah satu tandanya adalah mereka akan punya ghirah Islamiyah. Punya sentimen, punya kecemburuan. Kenapa? Karena bermula dari cinta. Efek dari cinta itu adalah cemburu. Ketika mereka dididik dengan iman. Saya sering melihat orang-orang yang dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin mengaji. Tapi Islam dihina. Rasulullah dilecehkan. Allah dipermain-mainkan. Dia diam saja. Bahkan alasannya kita nggak perlu marah, kita nggak perlu kecewa. Ini agama rahmatan lil alamin, mari kita memaafkan. Alasan yang dibuat-buat. Padahal di hati mereka, marah pun tidak, jengkel pun tidak, cemburu pun tidak. Ketika kita didik anak-anak kita, kemudian yang kelima, mereka akan mengerti hakikat agama. Karena apa? Dia paham dulu tentang Tuhannya. Bahwa Tuhannya itu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga ketika dia memahami syariah, dia menyadari syariah itu adalah ekspresi dari Tuhannya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Betapa banyaknya kita sekarang, jangankan anak-anak kita, yang mengatakan Allah itu kejam ya. Ancaman-ancamannya begitu menakutkan ya. Begitu mengerikan ya.
Kenapa sampai ada kesimpulan seperti itu? Karena dia tidak paham tentang Tuhannya. Tiba-tiba dia melompat belajar syariat. Sebelumnya dia belum belajar tentang Tuhannya. Sehingga dia salah di dalam mengira. Ayah sekalian, benarkah dengan membaca ancaman-ancaman Allah yang begitu keras dan mengerikan itu membuktikan bahwa Allah itu kejam? Tidak. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu pada dasarnya. Dia mengancam hamba-hambanya justru karena kasih sayangnya. Seandainya dia tidak pengasih, tidak penyayang, dia tidak akan mengancam. Hambanya bermaksiat tinggal dicemplungin aja ke neraka, apa susahnya? Hambanya melakukan dosa tinggal dimasukkan ke neraka, tak perlu diancam-ancam. Hambanya melakukan kebatilan tinggal dimasukkan ke dalam jahanam, selesai. Toh semuanya ciptaan Allah. Lalu kenapa Allah mengancam? Karena Allah tidak ingin hambanya masuk ke dalam neraka sebagai bagian dari kasih sayang. Betapa kita sering salah mengerti ya. Karena kita belum memahami akidah. Belum memahami iman. Sehingga kita sering kali salah paham dengan hakikat agama ini. Ada orang membaca kitab-kitab fikih lalu dia bilang, agama ini agama yang serba melarang. Islam ini adalah agama yang serba ini, nggak boleh, itu nggak boleh. Kenapa? Aku baca kitab-kitab fikih isinya larangan-larangan melulu. Lagi-lagi dia salah paham. Karena melompat. Padahal Islam ini adalah agama serba boleh. Kecuali yang dilarang. Makanya yang dibukukan itu hanyalah larangan-larangan. Berarti sisanya yang di luar itu adalah boleh. Kaidah usul fikih yang pertama diantaranya adalah asal muasal segala sesuatu dalam agama ini adalah boleh. Asluhu ibahah. Lalu seandainya yang boleh-boleh dikitabkan, dibukukan, mau berapa tebal? Kitab fikih tebalnya 7 lantai pun nggak cukup. 10 lantai pun nggak cukup. Karena memang halal adalah asal segala hukum dalam agama. Mubah, boleh adalah asal segala hukum. Kecuali yang dilarang. Rasulullah bersabda dalam satu hadis. Ala likulli malikin hima, ala wa inna himallahu maharimuh. Katakanlah sesungguhnya pada setiap raja itu ada tanah larangan. Tanah larangan Allah itu adalah apa-apa yang dia haramkan. Sisanya boleh. Tapi sampai kapanpun kita akan salah paham terhadap agama ini. Kalau hakikat agama tentang akidah, tentang ideologi beragama ini belum kita bangun pada diri anak. Kemudian ayah sekalian, pentingnya pendidikan keimanan itu agar anak-anak kita paham sifat-sifat Allah. Dalam Al-Asma'ul Husna. Sifat Allah itu ada banyak. Ada yang di dalam Al-Asma'ul Husna, ada yang di luar itu semua. Allah ada yang Allah ajarkan dan ada yang Allah tidak ajarkan kepada manusia, tapi diajarkan kepada nabinya. Memahami sifat Allah itu penting. Siapa dia? Bahwa 99 sifat Allah yang tercantum dalam Al-Asma'ul Husna itu terangkum hanya dalam 2 sifat utama, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahkan landasan akhlak kita juga bersumber dari 2 sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Sehingga Rasulullah bersabda, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Apa itu akhlak Allah? Ya Rasulullah, kata para sahabat, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pahami segalanya dalam konteks ini. Allah memerintahkan sholat, memerintahkan puasa, memerintahkan mengaji, memerintahkan untuk menghafal Al-Quran dan sebagainya adalah bagian dari sifat. Agar manusia itu berbaik sangka pada Tuhan. Bukan berburuk sangka. Sekarang banyak anak-anak yang telah berburuk sangka pada Tuhan. Karena orang tuanya cenderung menakut-nakuti dan mengancam anaknya atas nama Allah. Bahkan anak memecahkan piring. Masa ada orang tua yang tega mengatakan, kamu jangan pecahkan piring, nanti kamu diazab, dimurkai oleh Allah. Pada Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangankan memecahkan piring. Membakar rumah pun belum tentu Allah akan murka. Kemudian ayat sekalian, memahami keimanan itu agar pemahaman kita terhadap syariah juga benar. Memahami akhlak juga benar. Iman adalah visi dari Islam. Dan syariat adalah misi dari Islam. Kita akan salah dalam memahami sebuah misi kalau visinya tak kita miliki terlebih dahulu. Cara pandang, sudut pandang, persepsi, perspektif tentang syariah itu adanya di akidah. Sehingga misalnya ketika kita lagi sholat, tiba-tiba jamaah di sebelah kita pingsan. Apa yang kita lakukan? Terus melanjutkan sholat, baru sesudah itu menolong orang yang di sebelah kita. Atau segera hentikan sholat. Dan segeralah menolong saudara kita di sebelah kita yang sedang pingsan. Kita bisa salah dalam mengambil skala prioritas. Kalau kita memahami syariat tanpa memahami akidahnya, visinya, bahwa Allah lebih memilih kehilangan haknya demi hak hambanya. Tolong dulu hambanya. Bahkan walaupun gara-gara menolong hambanya, Anda tak lagi melaksanakan sholat karena waktunya sudah habis. Betapa banyaknya di antara kita yang sekarang ini egois. Pernah suatu ketika 2 orang ukhti terjatuh dari sebuah bis persis di depan toko buku milik dan dijaga oleh beberapa orang ikhwan. Pingsan dan terluka dia, tapi nggak ditolong. Kenapa? Takut menyentuh kulit sang perempuan. Takut syahwat. Takut terangsang. Itu yang dipikirkan. Padahal yang pertama kali dilakukan adalah tolong. Angkat. Selamatkan. Obati atau bawa ke rumah sakit. Terlalu banyak pemahaman syariat yang keliru. Karena visi agama ini belum dipahami. Kenapa kita perlu mendidik iman sebelum mendidik yang lain-lain? Agar anak-anak kita tak didominasi apapun selain Allah. Tidak boleh ada dominasi kecuali dominasi Allah. Sekarang betapa banyaknya anak-anak kita kecanduan gadget. Kecanduan artinya kita telah didominasi oleh gadget. Itu haram dalam agama. La ilaha illallah. Tak boleh ada dominasi. Kecuali dominasi Allah. Kita boleh mencintai harta. Tapi tak boleh didominasi oleh harta. Kita boleh mencintai perhiasan emas dan perak.
Tapi tak boleh didominasi olehnya. Kita boleh mencintai wanita, tapi kita tidak boleh melebihi cinta kita atau menyamai cinta kita kepada Allah. Seandainya anak-anak kita dididik dengan iman, dia tak akan terdominasi oleh gadget. Tak akan terdominasi oleh narkoba. Tak akan terdominasi oleh seks dan sebagainya, pornografi dan sebagainya. Kita lanjutkan slide yang ke-7. Ayo mulai sekalian. Jadi iman itu sebelum segalanya, sebelum yang lain-lain. Di dalam Al-Fatihah, di dalam Ummul Quran, awal dari Al-Quran, surat Al-Fatihah, yang pertama kali disebutkan itu tentang akidah, tentang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Semua itu tentang nilai-nilai akidah, keimanan, ketauhidan. Baru sesudah itu bicara tentang ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa firman Allah dalam Al-Quran, pohon yang baik itu pohon yang bermula dari akar yang kokoh. Asluha sabitun. Baru kemudian wafan uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin min rabbiha. Akarnya kokoh, baru kemudian batangnya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buah pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Demikian. Maka kemudian tadi, yang pertama kali diajarkan oleh Luqmanul Hakim juga tentang la tusyrik billah. Jangan engkau sekutukan Allah. Sebelum kita bicara amal, kita bicara tentang niat dulu. Apa-apa yang ada di dalam hati, kesadaran kita, motif kita, kenapa kita lakukan semua itu. Bahwa semua itu kita lakukan lillahi ta'ala. Niat itu tidak semata-mata usolli. Usolli itu ada lafaz dari niat. Kalau niatnya ada apa-apa yang ada di dalam dada kita. Nah, karena apa? Ucapan itu harus merupakan pancaran dari hati. Pancaran dari iman. Perbuatan itu hanyalah pancaran dari hati. Jangan seperti sekarang. Ketika SD ada anak kita begitu soleh-solihan, begitu SMP, SMA udah nggak kelihatan lagi bekas-bekasnya. Kemana itu bekas? Dulu begitu bangganya kita, senangnya kita merasa telah berhasil mendidik iman anak-anak kita. Tapi SMP hilang begitu saja, SMA hilang begitu saja. Kemana perginya itu semua? Nah itu. Akibatnya, ketika kita melaksanakan syariah sebelum iman, akan lahir kebiasaan-kebiasaan tapi tanpa ruh. Tanpa ruh. Hanya mekanisme belaka. Tak dirasakan lezatnya. Semua ibadah itu. Karena dia adalah sebuah mekanisme. Ibadah tanpa iman. Dia ritual, tapi nggak punya makna spiritual. Dia membaca Al-Quran, kata Rasulullah, tapi tidak sampai kerongkongan itu bacaan. Dia hafalkan sekian banyak ayat. Bahkan dia nggak tahu apa yang dihafalkan itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-imanu qabla al-Quran. Iman dulu sebelum Al-Quran. Ayah muda sekalian, jangan sampai kita mendidik
anak-anak munafik. Ngeri kan? Ngeri. Kan yang paling hina itu bukan kafir, tapi munafik. Bisakah kita mendidik anak munafik? Bisa. Ketika mulutnya berucap, amalnya melaksanakan, tetapi hatinya tak yakin. Dia disebut munafik. Karena iman itu diyakini dalam hati. Sedemikian rupa meluap, memancar, sehingga terucap secara lisan. Meluap, memancar, sehingga terbuktikan lewat amal perbuatan. Yakin di hati, ikrar di mulut, buktikan lewat amal. Itu namanya iman. Kalau yakin di hati, mulut berucap, tapi amal tak membuktikan, itu namanya fasik. Hati yakin, amal membuktikan, tapi mulut tak pernah mengikrarkan keimanannya. Dia disebut kafir. Yang paling menakutkan adalah lisan berucap, amal membuktikan, berbuat, tapi hati tak yakin. Maka Rasulullah dalam satu hadis bersabda, munafik di akhir zaman dari kalangan umatku datang dari kalangan para qurra, para penghafal Al-Quran. Kita lanjutkan. Nah, waktu kita terbatas, saya bunda sekalian, saya lompat saja ke slide yang ke-9. Iman ini, tanggung jawab pendidikannya ada di tangan ayah. Bukan di tangan bunda. Kenapa? Karena yang pertama kali mengajarkan iman di telinga kanan anaknya adalah ayahnya, lewat azan. Yang kedua, mendidik keimanan itu nggak boleh cerewet. Nggak boleh nyinyir. Nggak boleh nyinyir. Sementara ya fitrah bunda adalah cerewet. Fitrah bunda adalah nyinyir. Agama iman ini kalau dicerewetin, anak bisa lari dari iman. Anak bisa muak. Anak bisa bosan. Iman itu memang ditanamkan pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Maka Al-Quran pun diturunkan dalam 23 tahun. Agar kuat dulu iman itu. Baru ditumbuhkan lagi. Kuat lagi, ditanamkan lagi. Kuat lagi, kokoh lagi. Pelan-pelan. Makanya dulu kami belajar iman. Udah telat sebenarnya. Udah mahasiswa baru belajar iman. Itu pun cuma 2 jam dalam sepekan. Tapi luar biasa dampaknya. Kemudian kita dirikan sekolah-sekolah Islam untuk mendidik keislaman pada anak-anak kita. Ternyata kualitasnya nggak sama dengan ayahnya yang cuma sepekan sekali 2 jam. Karena memang iman didik begitu. Maka itu cocoknya ayah. Yang ketiga, iman itu konfrontatif. Berbentur. Dia bicara tentang hitam dan putih, benar dan salah, hak dan batil, iman dan kafir, Allah dan tauhid, kawan dan lawan. Yang cocok mengajarkan nilai-nilai yang sifatnya konfrontatif itu memang sang ayah. Kalau bunda justru mengajarkan hal-hal yang sifatnya kerjasama, perdamaian, kompak, jangan berantem. Yang sinergis, yang harmonis itu didikan Bunda. Iman itu indoktrinatif. Lewat doktrin. Menghunjam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Baqatiluhum hatta la takuna fitnah. Doktrin. Dan itu pun cocoknya ayah yang mendidik. Kalau pendekatan bunda itu persuasif, bukan indoktrinatif. Dengan kelembutan. Dengan kasih sayang. Sehingga cocok untuk mendidik akhlak anak-anak. Ketika ayah tak hadir dalam pendidikan zaman ini,
maka memang kemudian pendidikan iman itu menjadi terbengkalai dan berantakan. Karena ahli pendidikan iman itu bagi anak-anak itu adalah ayah. Baik, ayah bunda sekalian, sekali lagi saya mengatakan yang bisa saya sampaikan hanyalah sebuah pengantar. Masih sangat banyak yang dapat kita bahas. Ya. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa lanjutkan kajian. Lalu yang paling penting adalah bagaimana mendidik iman itu pada anak-anak kita. Bagaimana menumbuhkan mahabbatullah itu. Mencintai Allah. Sehingga dengan dia mencintai Allah, dia mencintai semua perintah Allah. Pada dasarnya nggak ada manusia yang cinta pada sholat. Karena sholat itu taklif, beban. Tapi kalau dia sudah cinta pada Tuhannya, beban yang berat itu menjadi ringan. Sebagaimana dinyatakan dalam pepatah para anak muda, jika cinta sudah melekat, tai kucing pun akan terasa coklat. Dan hal iman juga begitu. Nah baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk mendiskusikannya. Atau ada pertanyaan, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakumullah khair Ustadz atas ilmunya, Masya Allah. Yang merupakan lagi-lagi ini tamparan keras bagi kami sebagai orang tua. Mungkin apa yang sudah kami lakukan selama parenting, selama pengasuhan anak-anak kami, ternyata ada yang luput dari kami gitu. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini ada penguatan-penguatan dan pengingatan-pengingatan yang tadi Ustadz sampaikan. Baik Ustadz, kita langsung kepada sesi tanya jawab saja. Ini alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Kami akan membacakan dan pertanyaan ini ayah bunda kita lakukan via chat dan kami akan sorting apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti itu ya. Baik, kita akan mulai pertama Ustadz Afwan, jika dikatakan terlambat karena selama ini memprioritaskan ibadah dan bukan akidah, mohon bimbingannya kurikulum akidah untuk remaja yang agar dapat diterapkan di rumah, Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Idealnya pendidikan keimanan pada anak-anak kita memang dilakukan sedini mungkin. Sebelum 7 tahun. Kenapa? Karena sudah 7 tahun itu sudah mulai diajarkan syariat. Sehingga akidah, keimanan, tauhid itu sebelum itu. Tapi bagaimana kemudian ketika segalanya kita mendahulukan syariat, sementara anak-anak kita itu udah kadung ya, menjadi remaja misalnya. Pada dasarnya walaupun terlambat, tapi tidak ada istilah kata terlambat. Tetap kita lakukan pada waktunya. Begitu kita sadar. Walaupun anak kita terlanjur dewasa. Toh seperti saya katakan tadi, saya juga belajar iman, akidah, tauhid. Secara lebih intensif, malah sudah mahasiswa baru dimulai. Siapa yang mendidik kakak kelas biasanya para senior. Yang bahkan agamanya pun pas-pasan. Tapi kita didik dengan baik menjadi kader-kader militan. Begitu pula dengan anak-anak kita yang sudah kadung menjadi remaja. Walaupun barangkali sudah terlambat, tapi kita tidak perlu berputus asa. Cuma barangkali pendekatannya yang berbeda. Pada pernikahan anak di bawah 7 tahun, mungkin kita lebih banyak ke keteladanan. Lalu kemudian lewat kisah-kisah. Lewat kegiatan bermain. Dan seterusnya. Nah, ketika mereka itu menginjak usia remaja, pendekatan tadi tetap bisa. Ya. Mulai dari keteladanan, kisah-kisah. Tetapi sekarang lebih banyak juga berbentuk diskusi-diskusi. Pembuktian-pembuktian. Penyampaian-penyampaian hikmah.
mengajak mereka kepada bukti-bukti kekuasaan Allah di alam semesta. Seperti camping, naik gunung, outbound, mountaineering. Dekatkan mereka dengan ciptaan-ciptaan Allah. Sampaikan bukti-bukti keberadaannya. Ketika kita itu mendapatkan rezeki dari Allah. Betapa rezeki itu tidak bersumber semata-mata pada ikhtiar kita. Tapi lewat kekuasaan Allah. Dulu ketika anak-anak mereka diceritakan tentang, disampaikan lagu cicak-cicak di dinding. Ketika anak-anak itu sudah remaja, lagu cicak-cicak di dinding itu bisa diulas. Betapa ini adalah bukti kekuasaan Allah. Masa ada cicak yang merayap di dinding, tidak lincah, dia cuma bisa menempel. Kok makanannya itu sesuatu yang terbang ya, yang lincah, yang bisa menghindar, yaitu nyamuk. Logikanya nggak masuk akal, cicak makan nyamuk. Kalau Raja Wali makan ular masuk akal, karena burung elang itu lincah dia. Ular cuma bisa merayap. Kalau kemudian bangau bisa makan kodok, itu wajar, karena bangau itu manuvernya bagus. Kodok hanya bisa melompat-lompat. Tapi ini cicak, kok bisa makan sesuatu yang lincah, yang terbang, yang bisa menghindar dan seterusnya. Untuk mereka-mereka yang sudah berkembang kemampuan berpikirnya itu, ulasan-ulasan ini ulasan-ulasan ini termasuk berguna. Diskusi-diskusi tentang iman. Dan lagi-lagi peran ayah. Ya, peran ayah. Ya, begitu. Itu dulu ya. Terima kasih. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, jika selama ini anak sudah dibiasakan dengan beribadah dengan tujuan supaya keimanan tertanam dalam hati. Jadi ibadahnya itu dalam secara pembiasaan, Ustaz. Jadi bagaimana sebaiknya memberikan keimanan kepada anak dimulai sejak dari usia dini, Ustaz? Apa yang sebaiknya orang tua lakukan? Kadang-kadang orang tua bayangkan itu keliru. Dengan diajarkan ibadah, lalu timbul keimanan dalam hati. Padahal harusnya dengan membangun keimanan dalam hati, dia menjadi anak-anak yang beribadah pada Tuhannya. Ayah bunda sekalian, tidak mudah mendidik lewat ibadah lalu tumbuh keimanan. Ibadah itu taklif, beban. Taklifus syar'i, beban syariat. Sholat itu beban syariat. Puasa itu beban syariat. Mengaji itu beban syariat. Menutup aurat itu, berzikir itu, bersedekah itu semua beban syariat. Tak ada manusia yang senang dengan beban. Kalau tidak ada iman, justru yang ada adalah rasa terbebani. Agama ini susah amat sih. Sholatnya aja 5 kali sehari semalam. Sebenarnya kecil kemungkinan lewat ibadah iman itu tumbuh. Karena lagi-lagi ibadah itu aslinya adalah beban dan tidak ada manusia yang suka dengan beban. Kecuali dia udah jatuh cinta kepada yang memberikan beban pada dia, lain cerita. Nah, oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah membangun cinta dulu. Mahabbatullah. Ini ada satu materi sendiri. Bagaimana cinta itu terbangun. Tapi kalau metode-metodenya secara umum pertama tadi, keteladanan. Iman itu bukan diajarkan, tapi ditularkan. Iman itu bukan diajarkan, tetapi kemudian kita susupkan lewat keteladanan.
ketika seorang ayah sholat, dan dia sholat itu karena iman. Bahkan ketika dia mengatakannya Allahu Akbar, gitu ya, dia merasakan betul besarnya Allah itu. Aku nggak ada apa-apa. Lalu rasa kebesaran Allah itu ketika dia mengucapkan Allahu Akbar itu terpancar, tertangkap sinyalnya oleh anak-anak kita. Lewat keteladanan itu. Ketika dia bangun tidur, ayah bangun tidur. Dia baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau hidupkan kembali kami sesudah kematian kami. Masih kami diberikan kesempatan untuk bertemu kembali anak-anak kami, ya Allah. Masih Engkau izinkan kami membersamainya dan mendidiknya dengan keimanan, ya Allah. Seandainya Engkau matikan kami dan tidak Engkau hidupkan lagi kami, ya Allah. Di zaman jahiliyah semacam ini. Bagaimana dengan anak-anak kami, ya Allah. Ketika dia membaca doa bangun tidur, ada getar, haru, semacam itu. Itu yang kemudian memancar dan kemudian ditangkap oleh radar iman anak-anak kita. Keteladanan. Yang kedua, kisah. Alhamdulillah 73% ayat Al-Quran terdiri dari kisah-kisah. Tak akan kurang kisah-kisah. 73%. Mari kita ceritakan. Sebelum anak kita 7 tahun, kita ceritakan storytelling, bukan story reading. Agar penghayatan kita atas cerita itu kuat. Bukan sekedar menyampaikan apa yang kita baca, apa yang kita tahu. Tapi menghayatinya baru kemudian kita ceritakan. Para ayah barangkali pulang dari bekerja. Anak-anak masih bangun. Lalu kemudian pengantar tidur diceritakan kisah-kisah keimanan. Karena kisah-kisah itu isinya keimanan itu. Karena syariat itu tidak dikisahkan. Maka kemudian dikisahkan lewat penghayatan oleh ayahanda. Lalu anak itu tidur dan semua cerita itu terbawa tidur. Masuk ke alam bawah sadar. Bahkan kalau cerita itu begitu membekas bisa menjadi mimpi, terbawa mimpi. Kalau sudah terbawa mimpi itu cukup melekat, itu nilai-nilai keimanan. Kemudian pendekatan berikutnya adalah lewat kegiatan bermain. Jangan pernah menganggap remeh kegiatan bermain. Di dalamnya ada iman. Ketika anak mengeksplorasi, bermain ini, bermain itu, kita sampaikan nilai-nilai itu lewat permainan. Lewat bermain dia bisa merasakan kekuasaan Allah. Dan seterusnya. Biarkan anak bebas bermain, tapi kita akan memaknai permainan itu. Apapun bisa dimaknai dan kemudian dibawa kepada nilai-nilai keimanan, nilai-nilai syariat, nilai-nilai kedisiplinan dan sebagainya. Kemudian lewat lagu juga bisa. Tetapi saya agak terheran-heran. Beberapa waktu yang lalu saya menseleksi guru-guru TK. Salah satu cara seleksi saya adalah tolong buat sebuah lagu cukup 1 bait yang isinya tentang keimanan. Tetap saja isinya akhlak. Bukan akhlak, Bunda, iman. Tolong bikin lagu lagi, tetap isinya akhlak. Begitu terasingnya guru-guru kita dengan iman. Lalu isinya tentang jujur, sopan santun, tak melawan pada orang tua, berbaik-baikan dengan teman-teman. Itu kan tema-tema akhlak. Saya bilang, Bunda, saya ingatin lagi ya Bunda ya. Temanya tentang iman.
Aduh, aku nggak tahu kalau gitu. Hampir sebagian besar guru yang saya seleksi, lalu saya minta tolong bikin lagu tentang iman, bikin cerita tentang iman, bikin kisah tentang iman, bikin game tentang iman. Nggak ngerti mereka. Nggak ngerti. Terasing kita dengan dunia iman. Nah, banyak cara-cara yang lain, pendekatan-pendekatan yang lain. Ya. Petualangan. Ayo bunda sekalian, anak di bawah 7 tahun dia senang dengan fantasi dan imajinasi. Di atas 7 tahun dia senang melakukan eksplorasi. Eksplorasi ditambah fantasi imajinasi itu namanya petualangan. Sayang, terutama para bunda sekarang, ya, takut betul anaknya itu untuk mengizinkan anaknya bertualang segala macam. Pada mereka akan bertemu Tuhan mereka dalam petualangan. Itu di antara metode yang menarik mendidik anak kepada iman. Sementara itu dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Siap Ustaz. Baik, ini ada izin ada 2 lagi Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang saya jadikan satu. Ini ada yang bertanya, bagaimana kalau sosok ayah itu baik yang ayahnya secara pasif atau bahkan tidak berperan dalam pendidikan iman, atau ayahnya tidak ada Ustaz, jadi ibunya single parents. Bagaimana kalau peran di sini peran yang paling dominannya adalah sosok ibu Ustaz? Mohon. Iya baik. Masalahnya tidak ada ibu super yang bisa mengajarkan semuanya, akhlak juga ibunya, syariat juga ibunya, akidah juga ibunya dan sebagainya. Masing-masing punya porsinya. Bagi ayah yang hidup tetapi tidak berperan atau perannya pasif, ingatkan. Ayah, hampir semua tokoh pendidikan dalam Islam itu laki-laki ya. Luqmanul Hakim itu laki-laki, Ibrahim itu laki-laki, Imran itu laki-laki, Yakub itu laki-laki, Zakaria itu laki-laki. Wahai ayah. Ayah, di dalam Al-Quran itu ada 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak. 14 dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya bapaknya. 2 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah bundanya. 1 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah kedua-duanya. Alias 85% rangkaian ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak, pelakunya adalah ayahnya. Ingatkan kepada para ayah, Rasulullah bersabda, setiap anak terlahir dalam fitrah fa'abawahu, maka abinya, bapaknya, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani itu begitu. Wahai ayah, di akhirat nanti yang akan ditanya tentang anak-anak kita dan pendidikannya, itu kan bunda yang akan Allah tanya dan minta pertanggungjawabannya. Yang Allah akan tanya dan minta pertanggungjawabannya di akhirat itu kan ayahnya. Sehingga dalam satu hadis riwayat Hakim dan Tabrani misalnya dikatakan, sejengkal anak gadis kita keluar rumah tak menutup aurat, sejengkal pula ayahnya dekat dengan pintu jahanam. Ingatkan pula kepada para ayah bahwa ayah, jika ayah tak turut mendidik anak di waktu kecil, ayah terancam tak mendapatkan doanya anak soleh. Kenapa? Doanya anak soleh itu bersyarat. Apa syaratnya? Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya telah rabbayani, rabbaya rubbu tarbiyah, telah mendidik aku shaghira di waktu kecil. Kalau ayah tak turut mendidik anak di waktu kecil, terancam ayahnya tak mendapatkan doanya anak soleh. Wahai para ayah, tak mudah memang mendidik ayah, mendidik anak, tetapi mesti pelan. Para desainer pendidikan, konseptor kurikulum pendidikan, kepala sekolah itu adalah para ayah. Pelaksananya, implementatornya, operatornya, sehari-hari itu adalah para bunda. Lalu bagaimana jika single parent? Tetap saya katakan pada dasarnya,
Ini sesuatu yang tidak bisa ditangani sendiri. Jika single parent itu disebabkan karena perceraian, ingatkan mantan. Anda tidak boleh lepas tanggung jawab dalam pendidikan dan nafkah anak-anak Anda. Allah akan tanyakan Anda, bukan tanyakan saya sebagai istri. Tidak bisa. Dan sang istri pun tidak boleh menghalang-halangi sang mantan. Sebenci apapun kita kepada sang mantan. Nggak boleh menghalang-halangi dia berinteraksi dengan anak. Karena itu kewajibannya dia. Lalu bagaimana kalau single parent itu karena ditinggal mati? Bunda sekalian, walaupun cinta sudah dibawa ke alam kubur. Dan kita tak ada hasrat sedikit pun untuk memiliki suami pengganti. Tapi kalau anak kita masih kecil, dia butuh sosok ayah yang tak bisa dan tak gampang digantikan. Saya pesankan satu. Menikah lagi. Sekali lagi menikah lagi. Walaupun sama sekali sudah tidak ada keinginan sedikit pun untuk menikah. Bukan demi pribadi, bukan demi diri, tapi demi anak-anak. Kemudian juga jangan lupa, kalau kita punya anak laki-laki, siapkan anak laki-laki kita, wahai para ayah, sejak dia kecil, menjadi pengganti ayah. Di situlah letaknya pentingnya menyiapkan anak laki-laki, mengkader anak laki-laki, agar dia berpindah dari anak biologis menjadi anak ideologis ayah. Karena sedikit banyaknya kelak, sang anak laki-laki itu, dia akan bisa menggantikan ayahnya untuk mendidik nilai-nilai keimanan. Baru kemudian kepada pihak lain, mungkin kepada kakeknya, kepada paman dari garis bapaknya. Tetapi sekedar informasi saja, kakek dan nenek, menurut begitu banyaknya penelitian dan fakta-fakta yang kita saksikan, kakek dan nenek adalah pendidik yang buruk bagi cucu. Tapi tempat piknik yang paling indah bagi cucu. Dia tak bisa lagi mendidik, dia hanya bisa memanjakan. Ayah bunda, saya punya 6 cucu sekarang. Dan terbukti. Walaupun saya penggiat parenting dan segala macam. Konsultan di bidang pendidikan. Saya pun telah menjadi guru yang buruk bagi cucu saya. Tapi menjadi tempat piknik yang baik bagi cucu-cucu saya. Saya manjakan mereka. Itu fakta. Kira-kira begitu ya jawabannya. Terima kasih. Ya Ustaz, terima kasih jazakallahu khair. Baik, ini ada 2 pertanyaan terakhir Ustaz. Yang pertama itu narasi-narasi seperti apa yang dipakai untuk menumbuhkan keimanan pada anak, lalu bentuk kegiatan serta aktivitasnya. Sedangkan ada 1 pertanyaan terakhir itu bagaimana cara mendapatkan buku Ustaz tentang fitrah keimanan. Itu Ustaz. Iya. Jadi yang pertama tentang narasi-narasi. Narasi-narasi yang baik itu adalah diantaranya kalimat-kalimat zikir. Ketika kita mendengarkan suara petir, tiba-tiba spontan terucap dari mulut kita, la haula wala quwwata illa billah. Dan kita mengucapkan itu bukan semata-mata semata-mata spontanitas atau refleks dari hati. Sambil mengucapkan itu hati kita pun mengatakan tak ada kekuatan, tak ada kekuasaan, tak ada kemampuan kecuali milik Allah. Ketika kita melihat keindahan, kita berucap Masya Allah. Itu adalah narasi yang indah. Ketika kita melihat sesuatu yang besar, Subhanallah. Ketika merasakan musibah, melihat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi lagi-lagi, sesuatu yang lahir dari hati. Bukan semata-mata refleks-refleks mulut saja. Sehingga getarnya dirasakan oleh radar-radar keimanan anak kita. Itu merupakan bentuk narasi-narasi yang selalu mengkaitkan semua karunia itu sebagai bagian dari karunia Allah. Semua kebaikan yang kita terima sebagai bagian dari
karunia Allah. Itulah narasi yang baik. Doa-doa adalah narasi-narasi yang baik. Tidak sempat saya sampaikan sekarang, tapi seandainya kita ada waktu nanti, bagaimana mendidik mahabbatullah, mendidik cinta kepada Allah. Di situ mungkin kita akan bahas tentang narasi-narasi yang akan membangun kecintaan itu. Misalnya kata Rasulullah, permudah agama ini, jangan dipersukar. Berikan kabar gembira, jangan bikin mereka lari. Kalau itu kita lakukan, cinta itu tumbuh. Tapi kalau belum apa-apa, mengancam, menakut-nakuti. Memang betul ayah bunda sekalian. Cara paling cepat mendidik anak menjadi taat adalah takut-takuti. Itu cara paling cepat. Nggak ada yang lebih cepat daripada itu. Tapi hati-hati. Takut itu perasaan terendah. Takut nanti akan kalah dengan cinta. Anak kita takut pada Tuhan, tiba-tiba cinta pada kekasihnya non-muslim. Dia akan memilih kekasihnya, bukan Tuhannya. Dia siap tinggalkan agamanya. Kenapa kita menggunakan narasi menakut-nakuti? Walaupun memang betul, menakut-nakuti cara paling pintas untuk melahirkan anak-anak taat. Kita itu hobi yang pintas-pintas kan. Rasa paling tinggi itu namanya cinta. Rasa paling rendah itu namanya takut. Apakah takut itu tidak penting? Penting. Tapi biarkan takut itu lahir dari cinta. Karena seorang pecinta itu akhirnya akan menjadi penakut sejati. Orang kalau udah jatuh cinta itu penakutnya luar biasa. Takut doi pindah ke lain hati. Takut doi udah nggak suka lagi. Takut doi itu kemudian menjauh. Takut doi itu marah. Takut doi itu cemberut. Seorang pecinta itu pada akhirnya akan menjadi seorang penakut. Maka takwa itu adalah takut yang disebabkan oleh cinta. Itulah takwa. Nah, tentang buku, untuk sementara waktu bisa disampaikan ke saya. Ya. Mungkin akan lebih bagus kalau dikoordinir oleh Flexi School ya. Karena dalam jumlah yang cukup banyak tentunya ada diskon. Daripada pesan sendiri-sendiri, tentunya harga per eksemplarnya adalah Rp105.000. Kalau bisa dikoordinir tentunya akan ada diskon. Minimal diskonnya buat sekolah lah, buat Flexi School ya. Nah, sebaiknya dikoordinir. Itu harga tentunya di luar ongkos kirim ya. Nah, saya mengirimnya dari Malang. Tapi kalau stok saya habis, mungkin saya bisa minta kepada penerbit agar mengirimnya secara langsung. Itu saja informasinya. Ya, baik, terima kasih. Siap Ustaz, Masya Allah. Syukran jazakumullah khair. Dan terkait buku tadi, insya Allah nanti ayah bunda semua bisa disampaikan ke Kak Dwi ya, selaku administrasi. Insya Allah nanti kami coba bantu. Baik, Ustadz mungkin sekarang sudah menunjukkan pukul 9.47 kalau di kami Indonesia Barat. Mungkin kalau di tempat Ustadz sudah mulai mau masuk zuhur ya Ustadz ya? Ya. Masya Allah. Baik, akhir kata mungkin kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Syukran jazakumullah khair Ustadz atas segala ilmunya yang disampaikan kepada kami hari ini. Dengan harapan kami berdoa kepada Allah agar ilmu ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan kepada anak-anak kami nanti umumnya. Insya Allah ini akan kita bisa terapkan dan semoga kita bisa sama-sama mencapai tujuan menciptakan anak-anak yang beriman gitu Ustaz ya. Baik, mungkin insya Allah kita di lain waktu bisa ada kesempatan lain Ustaz dengan materi-materi yang ditambahkan lagi atau dilanjutkan lagi nih Ustaz ya. Sepertinya masih banyak yang bertanya-tanya gitu, ini bagaimana dan ini bagaimana. Nanti insya Allah kita akan atur lagi ya Ustaz ya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Baik, syukur jazakumullah khair Ustaz atas waktunya. Dan ayah bunda yang kami hormati, kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktunya yang ayah bunda sempatkan untuk kegiatan parenting kali ini. Dan seperti biasa, kegiatan parenting akan kita tutup nanti dengan foto bersama dulu.
sebagai kenang-kenangan untuk kami. Jadi kami mohon kepada Ayah Bunda agar mengizinkan kami untuk mengambil gambar dan Ayah Bunda dapat on cam ya. Baik, tunggu sebentar. Iya, akan saya hitung ya Bunda ya. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dan terakhir, 1, 2, 3. Baik Bunda, terima kasih banyak atas waktunya. Ustadz Adenur Wiswi, terima kasih banyak atas ilmunya. Dan kami sampaikan juga, informasikan insya Allah bulan depan kami akan kembali lagi untuk kegiatan parenting. Ayah Bunda bisa tetap memantau kegiatan parenting kami dengan langsung menghubungi admin kami, Kak Dwi, atau nanti bisa memantau akun Instagram kami di Fleksi School Bintaro. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan keriduannya. Semoga Allah berkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ayah Bunda, saya izin keluar dulu ya. Terima kasih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Fleksi, Adit, Putri, Berarti. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Ayah Bunda. Kami persilakan apabila ingin meninggalkan room. Terima kasih.